tauhid ar-rububiyah. Rububiyah diambil dari kata rabba ya rubu, artinya mendidik, mengasuh, memiliki. Makna itulah. Ya. Dari situlah Rabb dibilang Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dialah yang menciptakan dan mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Rabbul alamin. Tahu gitu kan? Tuhan semesta alam. Tidaklah satu hal pun bergerak. Tidaklah satu hal pun yang diam menjadi bergerak, tidaklah satu hal pun yang bergerak menjadi diam, kecuali dengan perintah dan keputusannya. Tuh, itu maknanya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala hal yang terjadi di alam semesta. La yataharrak sakin wa la yaskun mutaharrik illa bi amri. Tidaklah bergerak sesuatu yang diam dan tidaklah diam sesuatu yang bergerak kecuali dengan perintah Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu Rabb. Nah, terjadi rizki. Berarti siapa yang ngatur? Terjadi kematian, daun jatuh dari pohon, tetesan air jatuh dari langit, air muncul dari tanah, terjadi bencana ini itu kan semuanya gerakan kan, berbicara tentang gerakan yang terjadi di alam semesta. Semua gerakan ini terjadi, bahkan adanya semua hal tersebut hanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Rabb. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan, ya Allah satu-satunya hal yang menjadikan dan mengatur semua itu yang terjadi di alam semesta, oke? Apalagi kesembuhan, kekayaan, kemuliaan, kehinaan, gitu loh, kehidupan, kematian, apalagi ke situ, gitu loh. Oke? Ketika kita meyakini Allah tunggal dalam hal tersebut, maka kita bertauhid rububiyah. Tauhid yang berkaitan dengan Rabb, Allah as Rabb. Allah sebagai Rabb, pengurus, pengatur alam semesta dan pencipta alam semesta. Ya? Nah, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah demikian, maka ini ayat-ayat yang menegaskan tauhid rububiyah. Ya. Tauhid uluhiyah adalah ketika apa? Tauhid uluhiyah ketika kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Dari ilah yakni Tuhan yang disembah. Rabb, Tuhan yang Maha menciptakan dan mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Gitu. Ilah, Tuhan yang disembah. Ketika kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan zat-zat lain, sebagai sesembahan kita, yang cuma satu hal yang kita berikan kepadanya semua bentuk ibadah kita. Doa kita hanya padanya, sholat kita hanya baginya, tawaf kita cuma di rumah dia. Tuh. Ya. Tawaf di rumah dia, jangan di mall, bro. 7 kali putaran di Lipo Karawasi. Itu hajinya alay. Nah, ketika kita menjadikan Allah satu-satu, nazar hanya untuknya, menyembelih hanya untuknya, memohon hanya padanya, berlindung hanya padanya, meminta pertolongan hanya padanya. Ini kan semua bentuk ibadah, ya kan? Bentuk ibadah kepada sesuatu. Nah, sesuatu ini haruslah kita jadikan hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita ingkari yang lain. Nah, kita telah bertauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, dari situ disimpulkan nilai itu, tauhid uluhiyah. Ada tauhid al-asma wa sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau apa yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berkaitan dengan zatnya dari gelar-gelar Allah Subhanahu wa taala. Nama. Kita Ahlus Sunnah menyebutkan asma Allah sebagaimana yang Allah sebutkan atas dirinya, sebagaimana yang Rasul sampaikan tentang dirinya. Dan sifat-sifat, yakni sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sifat fisiknya kah? Sifat aktivitasnya kah? Sifat fisiknya, Allah punya tangan. Allah punya kaki. Sifat aktivitinya, Allah cinta, Allah benci. Ya kan? Allah turun di sepertiga malam tuh. Itu sifat activity. Ya? Sifat aktivitasnya berkaitan dengan masyiahnya, kehendaknya. Kalau dia mau dia lakukan, kalau tidak mau tidak dia lakukan. Sifat yang aktivitasnya. Ya? Ataupun sifat zatnya, yakni fisiknya, okay? Itu selalu demikian, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Selalu demikian Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sudah paham itu? Sifat, ada sifat zat, ada sifat af'al. Ada sifat yang zatnya Allah, yakni fisiknya Allah maknanya. Ada sifat af'al, activitiesnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus hanya mensifati Allah dengan sifat-sifat demikian sebagaimana Allah dan Rasulnya kabarkan. Nggak boleh ngarang-ngarang. Oke?
Apalagi menentang kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kurang ajar lagi. Ya? Nah, apabila kita meyakini konsep ini, maka kita bertauhid pada asma was sifat. Nah, semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini dari situlah, dari istiqra, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik Allah Subhanahu wa taala zatnya, atau berkaitan dengan aktivitasnya Allah Subhanahu wa taala, okay? Maka disimpulkanlah tauhid asma was sifat. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya semua ada di Al-Fatihah. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tauhid asma wa sifat. Malik. Asma. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali hanya Allah. So. Dan ketika kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, kita bertauhid rububiyah. Iya kan? Semua dalilnya ada di Al-Fatihah.